Oke, jadi ini adalah penjelasan mengenai R2 sinyal dan cara menggunakannya untuk open posisi. Jadi indikator R2 sinyal ini menggunakan strategi 2 moving average. Dan untuk settingan moving average-nya itu adalah 4 dan 8. Nah, jadi ketika sinyal muncul tanda panah open posisi buy ataupun open posisi sell dan notifikasinya muncul untuk open posisi, maka yang terjadi di situ adalah jika moving average 1 yang sekarang lebih besar ketimbang moving average 2 yang sekarang, tapi moving average 1 yang sebelumnya itu lebih kecil ketimbang moving average 2 yang sebelumnya. Nah, jadi secara otomatis indikator sinyal akan memberikan tanda untuk open posisi buy dan memberikan notifikasi untuk open posisi buy. Dan yang terjadi kedua adalah ketika moving average 1 sekarang lebih kecil ketimbang moving average 2 yang sekarang, tapi moving average 1 yang sebelumnya lebih besar ketimbang moving average 2 yang sebelumnya, maka secara otomatis indikator sinyal akan memberikan tanda untuk open posisi sell dan memberikan notifikasi untuk open posisi sell juga. Nah, jadi itu penjelasan mengenai open posisinya. Nah, jadi bagi yang tidak memiliki indikatornya bisa setting secara manual di platform tradingnya masing-masing nanti. Nah, jadi nanti untuk open posisinya itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, jadi untuk contoh pertama di sini saya akan contohkan di binomo terlebih dahulu. Nah, jadi untuk di binomo di sini kita pergi ke pengaturan sini, kita pilih yang namanya moving average. Dan untuk settingan di sini kita ganti yang bagian periode ini. Ganti periode ini menjadi 4. Kemudian di sini saya ganti warnanya dan untuk tipenya ini ganti ke eksponensial ya. Jadi tipenya diganti ke eksponensial. Lalu kita apply. Nah, jadilah satu moving average kita dan kemudian kita tambahkan satu moving average lagi. Kita pilih moving average, kemudian untuk periodenya yang kedua ini kita ganti menjadi 8. Kemudian tipenya kita ganti lagi ke eksponensial dan lalu kita apply. Nah, sampai di sini untuk settingan moving average-nya di binomo ini sudah jadi. Dan untuk DIQ option, IQ option caranya itu kita pilih pada bagian indikator di sini, lalu kita cari moving average. Lalu kita ganti periodenya ini menjadi 4, kemudian untuk SMA ini kita ganti menjadi MA. Lalu di sini saya rubah warnanya menjadi biru, lalu kita apply. Dan kemudian kita tambahkan satu moving average lagi. Dan untuk settingan yang kedua ini kita ganti menjadi 8, lalu kita rubah SMA menjadi MA lagi. Lalu kita apply. Nah, jadilah settingan moving average yang ada pada indikator R2 sinyal. Dan untuk di all-in trade caranya itu kita pilih pada bagian indikator di sini, lalu kita pilih yang MA ini. Kita pilih MA. Lalu kita ganti MA ini menjadi 4. Kita rubah settingannya menjadi 4. Lalu selanjutnya kita tambahkan satu MA lagi. Dan untuk settingan yang kedua ini kita rubah menjadi 8. Dan di sini saya rubah warnanya. Nah, di sini sudah jadi settingan indikator yang ada di R2 signal binary. Dan jika kita lihat melalui platform trading all-in trade ini, kasusnya sekarang ini adalah MA1 sekarang lebih besar ketimbang MA2 yang sekarang. Dan itu kita lihat di sini MA1 kita itu berada di atas, kemudian MA2-nya berada di bawah. Tapi yang terjadi sebelumnya adalah MA1-nya malah di bawah dan MA2-nya malah di atas. Dan artinya di sini adalah open posisi buy. Jadi ketika terjadi persilangan seperti ini, yang mana ini artinya adalah MA1 sekarang lebih besar ketimbang MA2 yang sekarang. Tapi MA1 yang sebelumnya itu lebih kecil ketimbang MA2 yang sebelumnya. Dan sekarang coba kita lihat pada indikator sinyal. Nah, jadi di sini indikator sinyalnya juga telah memberikan sinyal untuk open posisi buy dari tadi pada saat MA-nya bersilangan tadi, di mana kasusnya itu sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi.
dimana ketika MA1 sekarang lebih besar ketimbang MA2 yang sekarang. Jadi lebih besar itu dia di atas ya. Ketika dia MA1 di atas MA2 yang sekarang, tapi MA1 yang sebelumnya itu malah di bawah MA2 yang sebelumnya. Nah, jadi itu artinya adalah open posisi buy. Jadi untuk open posisinya itu adalah seperti itu secara manual. Jadi strategi ini bisa digunakan secara manual melalui platform trading kita. Dan untuk settingannya tadi sudah saya jelaskan untuk di Binomo, untuk di Olim Trade, kemudian di EQ Option juga sudah saya jelaskan untuk cara settingnya, dan untuk cara open posisinya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kalau saya tampilkan di sini settingan moving average pada indikator ini. Nah, jadi jika saya tampilkan settingan moving average indikator ini adalah seperti ini, di mana setiap ini bersilangan. Nah, di mana kasusnya untuk sinyal open posisi buy yang sekarang ini, jika kita lihat di sini, kita bisa lihat di sini MA1 sekarang di atas MA2 yang sekarang ya. Jadi di sini MA1 kita yang warna biru tadi, settingannya 4, dia itu di atas. Dan kemudian MA2-nya itu di bawah untuk yang sekarangnya. Jika kita lihat yang sebelumnya, MA1 kita ini malah berada di bawah. Artinya ini tuh lebih kecil dari MA2 kita, dia di bawah, sementara MA2-nya di atas di sini. Maka artinya itu adalah open posisi buy. Nah, secara otomatis indikator sinyal akan memberikan tanda sinyal di sini untuk OP buy dan memberikan notifikasi untuk open posisi buy juga. Nah, jadi kurang lebihnya strategi pada indikator ini seperti itu. Indikator sinyal akan memberikan sinyal open posisi ketika terjadi posisi yang saya jelaskan tadi ya, di mana MA1-nya lebih besar, lebih kecil seperti itu. Indikator sinyal akan memberikan sinyal untuk open posisi buy ataupun open posisi sell dan memberikan notifikasi. Nah, jadi untuk yang tidak punya indikatornya saya juga sudah jelaskan bagaimana cara settingnya di platform trading Binomo, Olim Trade, dan EQ Option tadi. Nah, jadi kalian bisa open posisi seperti yang saya jelaskan menurut rumusan di awal tadi. Nah, di sini dia juga bersilangan. Untuk posisi yang ini dia MA1 yang sekarang itu berada di bawah MA2 yang sekarang untuk yang sinyal di sini ya. Jadi dia berada di bawah di sini. MA1-nya berada di bawah, tapi MA2-nya di atas. Dan sebelumnya kebalikannya, dan jadilah di sini muncul sinyal untuk open posisi sell. Dan begitu juga yang terjadi sebelumnya di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai strategi R2 binary signal ini. Nah, jadi sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara open posisi mengikuti indikator R2 signal ini. Nah, jadi saat pertama-tama kalian buka indikatornya, dia akan langsung memberikan notifikasi berupa untuk open posisi buy ataupun open sell. Nah, jadi yang perlu dilakukan di sini adalah jangan langsung mengikuti open posisi notifikasi yang sekarang ini. Karena notifikasi ini adalah notifikasi dari open posisi yang sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya kalian lihat di situ ada open posisi buy. Nah, jadi ketika kita buka untuk pertama kalinya di sini dia masih akan menampilkan notifikasi yang sebelumnya itu. Nah, jadi untuk open posisinya itu di sini kita menunggu tanda panah yang mana artinya garis MA tadi bersilangan. Dan kemudian juga akan diikuti oleh notifikasi untuk open posisi. Dan untuk durasi open posisinya adalah 1 menit sampai 2 menit. Maksimal hanya 2 menit untuk open posisinya. Dan untuk kompensasinya saya nggak menyarankan di sini menggunakan sistem kompensasi. Jadi jika ingin kompensasi silakan langsung dikompensasi pada open posisi berikutnya. Nah, sekarang di sini sudah muncul sinyal untuk open posisi sell. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini sudah muncul sinyal untuk open posisi sell. Nah, jika seperti ini kita bisa open posisi di candle depannya 1 menit ataupun 2 menit. Misalnya di sini saya open posisi 1 menit di sini. Oh, dia turun duluan ya. Nah, misalnya di sini saya open posisi 1 menit ataupun 2 menit ke depan nanti. Saya OP 1 menit, kemudian saya OP lagi 2 menit di sini. Nah, jadi di sini saya contohkan open posisi 1 menit dan open posisi 2 menit. Jadi ini profit mana? Profit 1 menit atau profit 2 menit? Atau bakal loss keduanya?
Nah, kita tunggu hasil open posisinya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini dia sudah muncul notifikasi untuk open posisi sell. Pada indikator binomo kita di situ jelas garisnya sudah bersilangan. Oke, 1 menitnya profit. Kita tunggu hasil yang 2 menitnya. Dan di sini kita menunggu untuk open posisi 2 menitnya sekitar 1 menit kurang lagi. Nah, jadi untuk open posisinya hanya seperti itu. Di sini disarankan untuk tidak open posisi di atas 3 menit. Ini saya lebih menyarankan open posisinya itu adalah 1 menit sampai 2 menit. Nah, di sini kalian lihat juga tadi sinyalnya adalah open posisi sell. Nah, inilah sebabnya saya nggak menyarankan open posisinya itu terlalu panjang. Nah, oke, profit 1 menit dan 2 menit profit. Nah, di sini jika kalian untuk yang ingin lebih amannya, di sini gunakan template yang menggunakan MA. Nah, jadi ini sudah otomatis menampilkan garis moving average untuk open posisi pada indikator sinyal ini. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat langsung moving average-nya itu bersilangannya di mana dan posisinya itu di mana. Nah, jadi jika seperti itu kalian bisa lebih antisipasi untuk open posisi ya. Nah, kalian lihat seperti sekarang, itulah sebabnya saya nggak menyarankan open posisinya itu adalah di atas 2 menit ataupun 3 menit. Nah, selanjutnya sekarang kita tunggu lagi indikator ini memberikan tanda panah dan memberikan notifikasi, yang mana artinya itu adalah garis moving average tadi sudah bersilangan seperti rumusan yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, jadi saya rasa seperti itu aja terlebih dahulu, karena di sini juga sudah saya jelaskan konsep dari strategi R2 signal ini. Jadi saya rasa kalian dapat paham dengan mudah untuk open posisinya, di mana dia hanya menggunakan strategi moving average, 2 buah jenis moving average untuk open posisi. Dan jika bertanya untuk akurasi, di sini saya nggak bilang bagus, tapi saya juga nggak bilang buruk. Nah, selanjutnya ini adalah yang terakhir. Ini khusus untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana cara open posisinya secara manual di platform trading kita masing-masing. Misalnya di Binomo ataupun Olimtrade ataupun IQ Option. Tadi di awal sudah saya jelaskan bagaimana cara setting moving average-nya. Nah, jadi bagaimana cara open posisinya secara manual melalui platform trading kita. Misalnya kita trading melalui Android ataupun melalui PC. Nah, jadi kita trading nggak pakai indikator sinyal dari R2. Nah, untuk caranya itu di sini kita menunggu momen-momen garis ini bersilangan. Bersilangannya itu seperti kasus yang saya jelaskan di awal tadi. Jika moving average 1 yang sekarang di atas moving average 2 yang sekarang, tapi moving average 1 sebelumnya di bawah moving average 2 yang sebelumnya, itu artinya adalah open posisi buy. Kemudian jika moving average 1 yang sekarang di bawah moving average 2 yang sekarang, tapi moving average 1 yang sebelumnya di atas moving average 2 yang sebelumnya, itu artinya adalah open posisi sell. Nah, untuk contohnya di sini saya akan contohkan. Nah, untuk contohnya, misalnya sekarang di Crypto IDX ini. Dan untuk kasus di Crypto IDX ini, open posisi buy. Ini artinya adalah open posisi buy. Di sini saya akan contohkan, misalnya saya ambil dari sini, open posisi buy 2 menit. Nah, jadi untuk penjelasannya, nah di sini kalian bisa lihat, moving average 1 yang sekarang lebih besar atau di atas moving average 2 yang sekarang. Dimana kalau kita lihat moving average kita yang berwarna biru di sini, berwarna hijau ini yang kita setting 4 tadi, dia itu sekarang berada di atas moving average yang 8. Tapi yang sebelumnya moving average 1 ini
yaitu di bawah moving average 2 yang ini. Nah, jadi itu artinya adalah sinyal untuk open posisi buy. Jika pada indikator R2 dia sudah memunculkan tanda panah untuk open posisi ke atas atau open buy dan muncul notifikasi untuk open posisi buy. Nah, jadi seperti itu contoh open posisinya. Kita loss tipis di sini, sayang sekali ya. Nah, tapi dia naik di sini. Kita sayang sekali cuman masalah waktu tadi. Harusnya kita tunggu dulu satu candle di depan tadi untuk open posisinya. Jika kita tadi sabar menunggu satu candle di depan untuk open posisi, sini kita profit harusnya. Nah, seperti ini. Ini kasusnya adalah open posisi buy. Di sini kita tunggu aja satu candle ini kelar dulu. Jadi nanti di candle berikutnya kita open posisi buy. Kita open posisi buy di candle depannya nanti. Nah, jadi di sini kalau saya jelaskan di sini adalah moving average 1 sekarang di atas moving average 2 yang sekarang. Tapi sebelumnya adalah moving average 1 di bawah moving average 2 yang sebelumnya. Nah, jadi artinya di sini adalah sinyal untuk open posisi buy. Nah, jadi di sini saya akan open buy pada detik 30. Saya tunggu ya. Detik 30. Kita ambil 2 menit juga. 1 menit dan 2 menit. Jadi di sini saya ambil 1 menit dan 2 menit. Jadi ini bakalan profit 1 menit atau 2 menitnya atau dua-duanya bakalan loss di sini. Nah, jadi kalian lihat itu dia naik. Nah, 1 menitnya profit. Kita lihat 2 menitnya. Nah, 2 menitnya ini sepertinya bakalan loss. Nah, jadi itulah sebabnya tadi di awal saya melarang untuk open posisinya itu di atas 3 menit. Jadi saya hanya menyarankan 1 sampai 2 menit ke depan. Nah, kalau kita lihat itu adalah loss tipis, sayang sekali. Nah, untuk selanjutnya di sini saya contohkan open posisinya di IQ option. Jadi coba kita lihat. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini saya contohkan untuk di IQ option open posisinya. Nah, jika seperti ini artinya kita adalah open posisi sell. Karena di sini posisinya adalah moving average 1 sekarang lebih kecil ketimbang moving average 2 yang sekarang. Jadi artinya di sini kita open posisi sell. Kita coba juga ambil open posisi sell 2 menit. Satunya kita ngambil 5 menit malah ya. Nah, jadi di sini kita lihat di sini kan. Nah, profit kan 1 menitnya. Di sini yang 2 menitnya kita keambil 5 menit tadi. Jadi nggak ada open posisi untuk 2 menit tadi. Nah, di sini jika kita lihat di sini kan posisinya itu adalah moving average kita yang 4 tadi settingannya itu warna biru di sini. Nah, dia itu sekarang itu berada di bawah moving average kedua, yang mana settingannya yang merah ini tadi adalah 8. Dan kemudian sebelumnya itu yang terjadi adalah moving average satunya itu malah lebih besar atau di atas di sini kan. Kemudian moving average 2-nya yang sebelumnya di sini malah di bawah sini. Nah, itu artinya adalah sinyal untuk open posisi sell.
Dan di sini kita memilih open posisi cell. Nah, jadi untuk contoh open posisinya kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk di Olim Thread. Nah, jika kasusnya seperti ini, kita harusnya masih open posisi cell. Coba kita cari asetnya dulu. Nah, untuk kasus di Ethereum ini, kita lihat di Ethereum ini ya, yaitu di sini sudah ingin bersilangan. Kita lihat, nah jika seperti ini kita tunggu dulu garis ini pindah dulu, kita tunggu dulu dia itu bersilang di sini. Nah kita lihat apakah posisinya moving average satu kita yang di atas. Nah di sini posisinya moving average kita di atas, atau artinya dia lebih besar, moving average satunya lebih besar, artinya di sini adalah open posisi buy. Oh dia terbang duluan. Nah jadi seperti yang saya jelaskan di awal, ketika moving average 1 lebih besar atau di atas moving average 2 yang sekarang, tapi moving average 1 yang sebelumnya itu kecil atau di bawah moving average 2 yang sebelumnya, itu artinya adalah sinyal untuk open posisi buy. Nah, misalnya di sini saya coba buy juga. Buy 1 menit, 2 menit di sini. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita langsung saja open posisi di sini ataupun menunggu di sini satu candle lagi, tapi dengan catatan open posisinya itu jangan di atas 3 menit. Jadi disarankan open posisinya itu adalah 1 menit dan 2 menit. Dan kalau saya sarankan di sini adalah jangan pakai sistem kompensasi. Nah, di situ dia naik juga kan. Nah, jadi kurang lebih untuk penggunanya seperti itu sudah cukup jelas ya. Jadi ketika dia ingin bersilangan, kita tunggu dulu, kita pastikan dulu dia bersilangan. Kita pastikan dulu moving average 1 ataupun moving average 2 itu posisinya ada di mana, di atas atau di bawah. Jadi kita pastikan dulu dia posisinya di atas atau di bawah. Nah, jika kita sudah tahu seperti sekarang ini, seperti saya open posisi di sini tadi, kan sudah pasti moving average-nya yang moving average 1 di atas dan moving average 2 di bawah. Nah, jadi di situ artinya adalah signal untuk open posisi buy. Nah, jadi kalau ada dari kalian masih bingung open posisinya ini, silakan tanyakan langsung nanti. Silakan tanyakan aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai strategi R2 signal. Di sini juga sudah saya contohkan bagaimana cara open posisinya, dan saya harap kalian dapat paham apa yang saya jelaskan ini. Dan untuk yang terakhirnya yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada strategi yang dapat 100%. Sama seperti strategi moving average di sini. Jadi strategi ini tidak dapat 100%. Oke, jadi untuk video kali ini itu saja terlebih dahulu. Like video ini jika kalian suka, dislike aja jika kalian merasa tidak suka ataupun video ini tidak bagus. Jadi itu juga bisa menjadi referensi bagi saya untuk memperbaiki diri ke depannya nanti. Oke, jadi sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.